Assalamualaikum sahabat Dream, kembali lagi bersama aku Sania. Nah hari ini aku seneng banget karena bakal ngobrol-ngobrol sama Kak Nata Reza dan juga Kak Wardah Maulina, istrinya dari Kak Nata Reza. Kita bakal ngobrolin tentang percaya. Percaya ini apa sih? Percaya itu adalah lagu terbaru dari Kak Nata Reza yang bercerita tentang apa ya. Kita langsung undang aja kali nih Kak Nata Rezanya karena udah join buat langsung tanya-tanya tentang lagunya nih. Sebenarnya lagu percaya. Oke, sahabat Dream, gimana nih kabarnya udah jam 1 siang hari Jumat? Udah nggak sabar pasti besok mau libur. Halo, Assalamualaikum Kak Nata dan Kak Wardah. Waalaikumsalam. Maaf ya kita sambil di Iya, jalan nggak apa-apa ya. iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, ini lagi mau kemana nih? Mau aku puntur program. Oh, oke oke. Nah Kak, ini lagi OTW ya berarti ya? Nggak apa-apa ya sambil Tuh, ngobrol-ngobrol ya OTW-nya? nggak apa-apa ganti-gantian aja nanti. Oke. Kak Nata, apa kabar nih Kak Nata dan Kak Wardah? Alhamdulillah baik, semuanya sehat, bahagia. Alhamdulillah. Nah, Kak, mungkin aku mau nanya. Ini kan kemarin aku ngobrolnya sama Kanata doang nih. Nah, tapi hari ini aku mau ngobrolnya sama Kanata dan juga Kak Wardah juga ya. Mm-mm. Nah, Kanata, aku mau nanya dong lagu terbarunya Kanata kan yang judulnya Percaya itu baru aja dirilis ya. Dan lagunya enak banget. Sebenarnya menceritakan tentang apa sih lagunya? Jadi lagu Percaya itu aku buat spesial emang untuk istri, Nah, menggambarkan kisah tentang perjuangan dan penguatan. Ya dengan harapan semoga istri suka, terus dia menjadi energi untuk uh, biar lebih kuat dalam menghadapi mungkin ujian yang Allah berikan hari ini gitu. oke. Nah, kalau dari Kak Wardah sendiri ngedengerin Kanata nyanyiin lagu buat Kak Wardah gimana nih tanggapannya? Terharu dan bahagia pastinya dibikinin Apa lagu. apakah lagunya emang benar-benar bisa menguatkan Kak Wardah atau gimana nih? Iya, jangankan lagu, setiap hari dia selalu nguatin aku. Bukan dari lagu aja ya berarti ya, tapi emang setiap hari juga udah nguatin Kak Wardah. Iya, Bener-bener. Kanata boleh dong nanya kalau misalnya untuk proses pembuatannya gimana nih lagu Percaya ini? Persembuatannya spontanitas ya, tapi memang agak lama prosesnya karena memang lagu ini pengen aku buat bener-bener yang terbaik biar bisa memberikan energi buat Wardah dan semua pejuang dua garis dimanapun berada. Sekitar 1 bulanan proses Oh, pembuatan lagunya. oke. Berarti itu dibuat pas bulan apa tuh? Berarti sekitar ini ya, sekitar jadinya itu sekitar awal tahun gitu. Jadi lagunya. Oke. Buatnya di akhir Desember, di apa akhir tahun. Oke, berarti Desember dan dirilisnya di bulan Januari ya? Dirilisnya bulan Februari. Oh, oke. Udah ada video klipnya belum, Kak? Udah dong, teman-teman bisa nonton di mana? di YouTube-nya Alpha Record. Tuh, langsung aja tuh buat teman-teman yang mau nonton langsung ke Alpha Record aja buat lihat video klipnya. BTW Iya. Kak Warda dan Kak Nata boleh dong disapa dulu sahabat Dim yang lagi nonton nih ada 255 orang nih yang nonton sekarang. Halo, assalamualaikum teman-teman Halo. semuanya. Maaf ya sambil di jalan kita bagi-bagi waktu. Iya. Ya, nggak apa-apa. Tapi yang penting tetap hati-hati ya Kak Nata ya. Tetap fokusnya Harus nyetir. dong. Iya. Makanya Wardah yang Bener-bener. pegang kan. Iya, iya, iya. Oke. Ini ada yang nanya kawardahnya mana, katanya. Ini ada kawardahnya di sini. Cantik sekali kawardah hari ini walaupun tertutup tapi tetap kelihatan cantiknya. Masya Allah. Masya Allah, Kalau Masya ganteng Allah. ngeri juga ya. Nah, iya kalau ganteng ngeri juga. Kalau ganteng kayak Kanatanya yang ganteng ya. Amin. Kalau cantik ngeri kan, kalau Amin. aku nih. Nah, iya, bener-bener. BTW Kanata, kalau misalnya untuk lagu ini itu Kanata tulis sendiri Ya, atau gimana sih? ya. Lagu ini aku Apa? tulis sendiri, Oh, aku buat sendiri. Hmm. Iya, aku tulis sendiri, aku buat sendiri notasinya.
Tapi untuk aransemennya memang di aransemen sama Bang Ikai dari Alpha Record label aku. Oke. Nah, untuk inspirasinya ketika Kak Nata lagi nulis lagu ini, dapat inspirasinya dari mana sih, Kak? Pastinya karena ini true story ya, Hmm. inspirasinya ini sang inspirator. Nah, semua Nah, karya ada aku di sebelah rata-rata sebelahnya. terinspirasi dari Wardah semuanya. Hmm. Iya, iya, iya. Nah, kalau Kak Wardah sendiri sempat kayak ngasih ini gak? Kayak ngasih masukan gitu pas Kanata lagi nulis lagunya, atau Kak Wardah dulu pas Kanata lagi tulis nggak dikasih tahu sama Kanata? Enggak dikasih tahu pas dia nulis. Jadi Oh, pas jadi udah kan, jadi dia didengerin. jadi selama proses pembuatan Dia itu Kak surprise. Wardah nggak tahu itu lagunya buat Kak Wardah. Enggak tahu, dia nulisnya di kamar soalnya sendiri. Kalau dia lagi nulis tuh akunya nggak boleh ganggu dulu gitu. Hmm. Harus ada me time untuk buat satu Ada karya. nih. Bener, bener. Dan ketika Kak Nata ngasih lagunya nih pas udah jadi, seneng banget dong Kak Wardah pastinya ya. Senang, terharu. Hmm. Soalnya kan lagunya juga kisah dari maksudnya ayat yang kita alami sekarang gitu. Jadi Hmm. bener-bener yang kayak ngena banget gitu lagunya. Iya. Iya. Pas dengerin sempet nangis gak tuh Kak Wardah tuh? Nangis pertama kali dengerin. Pertama kali denger langsung nangis ya. Iya. Wah, hebat banget Kak Nata bikin Kak Wardah sampai terharu ya. Alhamdulillah. Tapi yang terpenting bukan hanya sampai terharu Hmm. aja, tapi Hmm. mudah-mudahan bisa menguatkan, bisa semangat, Hmm. bisa berikan energi positif. Gak cuma buat Wardah, tapi buat semua Iya. orang di luar Hmm. sana Buat semua pejuang dua Hmm. garis. yang mungkin kondisinya sama seperti kami yang sedang menanti dan berikhtiar. Bener-bener buat semangatin semua orang yang ada di Indonesia, semua yang ngedengerin lagunya juga tetap semangat, ikutan semangat juga ya Kanata berarti ya. Terus Iya. sebenarnya apa namanya, tujuan aku juga harapannya lagu ini nggak cuma untuk orang yang sedang berjuang, tapi untuk mungkin hari ini banyak pasangan yang sudah memiliki keturunan agar bisa lebih bersyukur lagi dengan nikmat yang Allah berikan. Karena sejatinya di luar sana banyak orang-orang yang seperti kami yang sedang berikhtiar, menanti, menunggu nikmat terbesar yang Allah berikan, itu nikmat keturunan itu. Gitu. Jadi nikmat yang diberikan tuh nggak cuma uang, nggak cuma harta, nggak cuma kedudukan, tapi keturunan juga nikmat besar yang Allah berikan gitu, Kak. Karena ketika kita meninggal, salah satu yang kita tinggalkan yang bermanfaat dan menolong kita nanti di akhirat adalah salah satu adalah keturunan yang soleh. Bener-bener. Oke. Nah Kak, tapi kalau misalnya Kak Nata sendiri selama proses promosi, ini kan sekarang masih pandemi ya? Udah Betul. promo kemana aja sih Kak untuk Aku lagunya? kemarin visit beberapa stasiun TV, Hmm. terus radio juga, terus Hmm. kayak sekarang kita live bareng-bareng sama Hmm. teman-teman media. Ya sejauh ini itu aja sih. Kalau dulu kan kita bisa visit radio, terus Hmm. jadwal TV juga banyak. Tapi sekarang Hmm. kan harus difilter gitu, acara-acara apa aja yang bisa kita ambil gitu. Bener-bener. Biar tetap aman satu sama lain juga ya. Baik Iya. dari yang ngundang dan juga Kanata dan Kawalda juga. Oke. Betul. Nah Kak, kalau untuk produksinya sendiri kan sekarang lagi masa pandemi ya. Ya. Sulit nggak sih Kak produksi lagu di masa Ah, pandemi? sulit tapi nggak harus menjadi pembatas kita untuk berkarya. Sulit dalam artian ya kita keterbatasan tim, dikarenakan kan kita nggak bisa rame-rame syutingnya, terus waktunya juga kita harus sesuaikan, nggak bisa sampai malam gitu-gitu. Jadi sulitnya itu ya kita harus bekerja dengan tim yang sedikit dengan waktu yang singkat gitu. Tapi ya tetap kita harus berkarya, dan ketika kita mau berusaha terus kita mau berkarya tetap akan ada jalannya. Hal tersulitnya itu sih sebenarnya di kondisi pandemi kayak sekarang ini gitu, Kak. Kayak jadi serba keterbatasan ya. Baik dari Ya, orangnya tim, dan waktu waktunya juga. gitu. Terus apa namanya, lokasi juga kita kan nggak bisa syuting jauh-jauh karena aku menolak syuting jauh. Ya paling kita syutingnya ya cari lokasi-lokasi dekat-dekat rumah aja gitu. Berarti untuk video klip juga syutingnya dekat-dekat sama rumah Kak? Ya di daerah-daerah Bintaro itu. Oke. Nah, kalau misalnya untuk video klip sendiri, video klipnya ini yang bikin konsepnya segala macam itu Kanata semua atau dari orang lain?
jadi kan benang merahnya memang kita kan angkat story di lagu ini memang dari true story. Jadi memang apa yang terjadi di klip itu ya itu yang kita jalani gitu. Jadi tinggal memvisualisasi apa yang terjadi pada waktu itu gitu. Kalau ide sebenarnya ya memang apa namanya benang merah dari lagu ini memang seperti itu ceritanya. Jadi kita memang develop bareng-bareng, kita coba tuangkan ide bareng-bareng bersama tim produksi juga, terus istri juga, itu kita bareng-bareng agar bagaimana caranya kita bisa visualisasi apa yang kita jalani dan kita lewat yang pernah kita lewati gitu. Jadi kayak bikin memori lah ya, memori yang udah pernah ada dibikin visualisasinya. Betul, betul seperti itu. Nah Kak, tapi kalau judulnya kan percaya ya. Percaya ini sebenarnya kenapa memilih percaya? Percaya menurut aku satu kalimat penting dalam sebuah perjuangan ya. Ketika kita tidak percaya akan hal yang kita usahakan ya, menurut aku itu akan menjadi satu hal yang sia-sia gitu. Jadi kenapa aku pilih percaya ya karena memang aku percaya bahwa hari ini mungkin kita diberikan waktu untuk memantaskan diri, tapi aku yakin banget, aku percaya banget setelah ini pasti Allah akan memberikan sesuatu yang kami impikan, kami perjuangkan selama ini gitu. Karena kan Allah mengikuti prasangka hambanya, percaya akan semua nikmat Prosesnya yang ya. pasti akan Allah berikan, maka insya Allah akan Allah berikan kepada kita di waktu dan kondisi yang tepat gitu Kak. Oke, kayak percaya juga sama prosesnya yang udah dilaluin dan nantinya pasti akan ada Betul, hasilnya. betul, Oke, betul. benar-benar. Nah Kak, tapi ini berarti single Kanata setelah single yang terakhirnya itu kapan sih Kak? Single terakhir itu setahun yang lalu ya, Tahun setahun yang yang lalu. lalu single terakhir, jadi pas banget setahun waktunya untuk mempersiapkan single berikutnya gitu Kak. Oke. Nextnya kira-kira bakal ada single lagi nggak yang udah disiapin? Aku aku sih insya Allah sampai nanti akan terus berusaha untuk berkarya. Jadi insya Allah akan ada karya-karya baru yang relate dengan kehidupan aku. Karena aku pengen banget suatu saat nanti aku punya album di mana semua karya lagu yang aku buat itu adalah true story tentang perjalanan yang aku lewati gitu. Oke. Ya. Jadi kayak ketika nanti udah tua dan ngedengerin Yes, lagunya jadi keinget betul. lagi gitu ya. Ada Jadi ada memorinya. kenang-kenangan memori keturunan Hmm. kami kelak. Ya, bener-bener. Wah, hebat-hebat. BTW, Kak Nata sama Kak Wardah sekarang kesibukannya apa sih sehari-hari nih? Wardah yang lagi sibuk banget nih, apa sih yang kesibukan kamu? Wardah sibuk apa nih sekarang nih? Ya paling aku ngurus bisnis Hmm. terus juga ya karena lagi jalanin ikhtiar aku puntur juga, jadi jadwalnya setiap minggu ada 2 kali gitu. Terus juga aku lagi les juga untuk apa ya istilahnya Ya supaya Nambah ilmu prepare lagi gitu ya. belajar ya nambah dia lagi belajar apa memperdalam ilmu bahasa Inggrisnya sama bahasa Arabnya. pokoknya bikin waktu selama pandemi ini lebih produktif aja. Bener-bener. Nah, kalau untuk bisnisnya Kak Wardah gimana nih Kak? Sekarang prosesnya kan sekarang lagi ini ya, lagi pandemi tapi udah mulai balik lagi nih, udah ke arah normal pelan-pelan. Alhamdulillah sih karena kan kita bisnisnya di online ya, jadi bahkan Hmm. malah menurut aku lebih efektif di saat Hmm. pandemi gini karena kan teman-teman belanjanya dari rumah gitu. Jadi yang dulunya Ya. mungkin belanja baju, beli baju pastinya ke mall, sekarang mereka pasti nyarinya tuh di sosmed karena Online. aku sendiri ngerasain gitu. Jadi kemana-mana aku mau pergi butuh baju, aku nyarinya di sosial media. Jadi E-commerce gitu ya. jadi nyari di Instagram online shop mana sih yang bagus gitu jualan baju. Jadi alhamdulillah sih penjualannya Bagus. Meningkat bagus-bagus juga ya. aja gitu. Iya. Nah, tapi kalau misalnya untuk produksi,
Ini kan lagi pandemi ya, sempat kesulitan nggak sih Kak untuk mungkin proses produksinya kayak nyari bahannya atau ada konveksi yang apa nggak punya bahan terus jadi nggak bisa produksi macem-macem kayak gitu sempat nggak ngalamin? Awal-awal pandemi kayaknya ya, karena mungkin Hmm. banyak yang harus kayak kerja dari rumah gitu kan, nggak boleh Hmm. ngumpul-ngumpul. Sekarang alhamdulillah udah enggak. Hmm. Oh, berarti sekarang udah mulai kembali normal ya untuk produksinya dan alhamdulillah juga Ya, penjualannya baik-baik aja ya berarti. Oke. Nah, alhamdulillah. tadi tadi tuh banyak yang minta Kak Warda bagi tips dong untuk berjualan online, katanya bisnis online. Boleh dong Kak Warda tipsnya nih dari Kak Warda. Ya, balik lagi ke judul lagunya Bang Nata, percaya. Jadi yang penting percaya bahwa apa yang kita jual itu bakal banyak yang suka, bakal Hmm. laku, dan juga yang pastinya harus tekun. Kayak ngejalaninnya tuh harus terus menerus gitu. Jangan udah Hmm. gagal, udah berhenti di situ. Tapi Hmm. pokoknya mulai terus gitu. Jangan sampai Hmm. berhenti dan ngerasa bahwa ya penjualannya sedikit terus besoknya udah gitu nggak mau lagi. Jangan sampai gitu karena kita nggak tahu Hmm. rezeki kita tuh kapan gitu. Yang Kapan penting kita datangnya? udah usaha aja dulu gitu. Benar-benar percaya kalau misalnya nanti akan ada hasilnya ya. Percaya Iya, sama rezeki yang diberikan sama Allah juga berarti. iya benar. Benar-benar. Nah, kalau Kak Warda sendiri ini berarti bisnisnya ada apa aja sih Kak? Aku ada baju, ada Mhm. softline juga, ada Oke. skincare juga. Oke, ini softlandnya lagi dipakai ya sama Kak Warda Iya ya? lagi pakai. Cantik banget softland sih aku dari tadi tuh ngeh gitu kayak aduh softland Kak Warda bagus banget hari ini. Iya aku lagi pakai softline-nya. Iya, iya. Nah, kalau misalnya untuk ngebagi waktunya ketika Kak Warda harus ngurusin baju, terus skincare dan juga softland itu gimana sih Kak? Aku alhamdulillah punya tim yang memang masing-masing Hmm. udah paham gitu. Jadi Hmm. paling cuman ngasih kayak kabar aja Hmm. gitu, seperti apa progresnya. Aku nggak yang Oke. ngurusin sendiri semua karena aku udah punya tim kan. Kalau semuanya Hmm. sendiri juga nggak akan kayak keteteran gitu karena kan aku juga Bener-bener. seorang istri kan ngurusin suami Iya. juga. Jadi nggak cuman Hmm. ngurusin bisnis gitu. Hmm. Iya bener sih. BTW Kak Wardah, kalau misalnya Kak Wardah nih dalam waktu dekat mungkin mau nambah bisnis lainnya atau fokus ini yang di tiga ini dulu? Sebenarnya ada sih, tapi Hmm. belum mau dikasih tahu. Biar Oke, teman-teman apa pada tuh? pantengin aja nih gitu. Mungkin bocoran sedikit deh. Sesuatu yang dibutuhkan oleh wanita banget deh. Enggak cuma Apa? wanita sih, laki-laki juga. Skincare. Kan skincare udah ada tadi. Ya, iya. Ada deh. Apa udah? Makeup mungkin ya? Gimana sayang? Hah? Boleh dibocorin Pokoknya nggak Kak Nata? Pokoknya ini akan sangat bermanfaat gitu. ya, Baik untuk perempuan dan laki-laki. Apalagi perempuan sih, kalau menurut aku perempuan itu paling nggak bisa kalau keluar rumah pakai itu. tanpa pakai itu gitu. Tanpa pakai itu. Apa ya? Aku Nah, jadi itu, tas gitu. Aku Ah, jadi model tas. ya sih. Ini lebih ke apa sih kebutuhan. perawatan lah, kebutuhan Iya, perawatan. perawatan. Bukan Make skincare up. juga. Enggak Make juga. up. Make up nggak mungkin dong laki-laki make up. Ada aja Kak Nata kalau misalnya di depan ini Eh, di depan iya itu TV juga beda. kan pakai make up. Itu beda. Parfum ya? Eh, parfum Bisa bisa jadi, jadi, terus bisa terus. jadi. Misalnya ya kayak parfum nih berarti jawabannya. Jawabannya HP HP tadi. Jawabannya kayaknya parfum nih. Gua Bisa mau bikin bisa parfum jadi. apa Bisa tuh? jadi, bisa jadi. Mau bikin Tapi parfum bukan. apa tuh? Oh, tapi bukan. Apa? Sunscreen katanya tadi dia yang bilang. Sunscreen Sunscreen itu sama masuknya genre. skincare juga udah Iya, ada. masih lah. Ya. Udah ada juga berarti sunscreen di rangkaian skincare yang kawan punya. Tapi bakal keluar. Aku Oke. naik krim gitu. Namanya apa sih Kak yang skincare yang Emre, kawan punya nih? Emre official. Dicek Oke. ya Nah, itu Instagramnya. ada apa aja tuh? Jualnya skincare yang kayak sabun cuci muka, Hmm. Face toner, wash. terus day cream sama night creamnya. Baru itu doang. Karena Hmm. kita tuh bener-bener kalau pengen produksi bener-bener harus bahan utamanya itu bener-bener Terbaik. bagus gitu. Udah bagus baru mau diproduksi gitu. Oke. Bahan utamanya dari masing-masing rangkaian itu apa tuh Kak? Yang pastinya kita pakai ekstrak bidara dan ada Bidara niacinamide. tuh apa sih?
ekstra bidara itu lebih ke manfaatnya itu mungkin kalau aku sih ngambilnya selain dia bisa buat kecantikan, ngilangin bekas jerawat gitu, tapi dia juga bisa menghindari kita dari sihir gitu, karena kan daun bidara juga ada di dalam Al-Quran gitu. Jadi Wah. tuh Hmm. cuman ikhtiar aja Bismillah gitu. Ya, 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 ya. Nah, kalau dari Kanata nih, ini kan Yap. sekarang aktivitas Cakawarda cukup banyak ya, harus ngeliatin bisnis-bisnisnya. Nah, Nah, dari Kak Nata merasa ini nggak, merasa apa namanya Kak Warda terlalu sibuk dengan kerjaannya gitu, atau gimana tanggapan dari Kak Nata untuk ngelihat Kak Warda kerjaannya banyak gitu? eh aku sejauh ini support banget dia terkait apa yang dia jalani ya, bisnis apapun. Kayak dia pengen belajar lagi, dia pengen kursus. Aku kasih support karena memang sejauh ini dia bisa profesional. Dia bisa dia bisa apa namanya? Ngebagi waktu ya? Bisa bagi waktunya dengan baik gitu. Tanpa tanpa lupa untuk, maaf aku lagi atlet. Iya, Apa nggak, parkir? parkir dulu aja nggak apa-apa. Ya Udah udah. selesai. Ini Izin. Wardah, Dah. Wardah Aku izin duluan ya kak, soalnya udah nyampe. Jadi udah Oh waktunya iya, aku luntur. ganti sama aku ya. oke, Makasih udah iya iya berbagi iya nggak apa-apa Kak Warda. Dadah Kak Warda, see you. ilmu. Terus sama ya. Iya. Kak Warda Iya, dipinjam dulu kan Natanya sebentar lagi ya. Mas. Iya, Sampai jadi bertemu kalau lagi. aku support banget istri aku mau beraktivitas selama Hmm. dia tidak melupakan kewajiban utama dia yaitu sebagai seorang istri. Jadi ya alhamdulillah aku sama dia itu terbiasa untuk discuss ya. Misalkan dia pengen develop usaha baru, dia punya aktivitas baru. Nah, kita coba lihat-lihat kemungkinan terburuknya apa, hal-hal apa yang akan terlepas dari kegiatan itu gitu. Jadi ketika itu semua sudah kita bicarakan dan aku pikir itu aman ya aku akan support gitu. Dan kebanyakan bisnis dan kegiatan yang kami jalani memang Wardah kan sama aku terus gitu. Jadi Berbarengan ya. berbarengan gitu. Kayak hari ini aku hari ini ada kegiatan kayak gini tapi aku masih sempat untuk nemenin istri aku puntur gitu. Jadi sebenarnya semuanya tinggal dibicarakan, tinggal disesuaikan, tinggal diatur aja gitu. Kalau kita sudah bisa untuk mengaturnya insya Allah aman semuanya. Oke. Tapi benar sih, yang penting kan komunikasinya dulu tuh pertama kali kalau misalnya sama istri ya, sama pasangan. Betul, betul. Komunikasi penting sih dalam rumah tangga itu. Menurut aku salah satu hal yang paling Utama. diutamakan itu adalah komunikasi yang baik karena tidak sedikit permasalahan timbul hanya gara-gara miskomunikasi gitu. Jadi ya Benar. aku pikir cara berkomunikasi, jenis komunikasinya memang harus dilakukan dengan baik terhadap pasangan itu gitu. Nah, benar-benar. Tapi emang iya sih kalau misalnya kayak Kak Warda kan dengan bisnis-bisnisnya Kanata juga jadi ikutan dan jadi kayak saling minta ini ya, minta masukan satu sama lain untuk kerjaannya masing-masing ya berarti, urusannya masing-masing. Betul, betul. Wardah pun sebenarnya semua usaha yang dijalani ya tetap ada aku yang kontrol di belakang karena eh, apa namanya terkadang kan ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita lihat ternyata pasangan kita bisa melihat. Begitupun sebaliknya gitu. Aku juga ya kalau ada terkait bisnis yang aku jalani juga aku tidak pernah lepas minta saran dari istri karena bagaimanapun tadi yang aku bilang ada hal yang tidak bisa kita lihat tapi pasangan kita bisa melihat itu. Ya, ya, ya. Benar-benar. Nah, ini ada pertanyaan nih. Kanata BTW sama Kak Warda tuh berarti udah berapa tahun sih? 4, aku udah 4 tahun sama Udah Wardah. 4 tahun. Wah, udah cukup lama juga ya berarti ya. Secara kuantiti sih masih dibilang masih muda lah 4 tahun tapi secara quality ya banyak hal yang sudah aku jalanin sama istri itu. Benar-benar benar. Nah, kalau misalnya dari 4 tahun itu apa aja sih yang bisa Kak Nata ambil dan kasih saran ke aku misalnya yang belum menjalani hubungan rumah tangga? Iya, jadi mungkin saran dari aku ya 4 tahun ini itu
kita lewati itu memang nggak gampang banget. Ada banyak hal yang kita jalani, ada banyak hal yang kita lewati. Aku sih selalu sampaikan, jangan pernah selalu berekspektasi bahwa pernikahan itu akan selalu baik-baik saja, bahwa pernikahan itu selalu akan mulus-mulus saja. Tidak akan seperti itu, karena akan banyak rintangan yang akan kita lewati. Jadi prepare lah sebelum melangkah ke jenjang pernikahan gitu. Pernikahan ini bukan masalah cepat atau lambat, tapi masalah tepat atau tidak tepatnya gitu. Berusahalah untuk mempersiapkan pernikahan, walaupun ukurannya tidak cuma materi, tapi jauh lebih penting persiapan ilmu dan mentalnya gitu. Ilmu dan mentalnya itu yang emang harus benar-benar dipersiapkan ya. Betul. Apalagi kan mungkin banyak orang yang sekarang mencoba untuk nikah tapi ternyata mentalnya juga belum siap dan nantinya kan bisa berefek juga ke rumah tangganya juga kan Kak. Benar karena mental ini kan bukan perkara usia muda atau tuanya ya, tapi lebih ke ada orang yang muda tapi dia berhasil dalam pernikahannya gitu. Karena mentalnya udah kuat, Dewasa ilmunya. gitu ya. Betul. Nggak sedikit kok orang yang sudah tua juga ternyata dalam pernikahannya dia belum siap dan gagal gitu. Nah, maksud aku berbicara pernikahan ini bukan perkara usia juga, dia lebih muda, dia lebih tua, enggak. Karena kalau berbicara tolak ukur siapnya setiap orang kan berbeda-beda ya. Gitu. Benar-benar. Nah, terus kalau misalnya untuk dari Kanata sendiri nih selama 4 tahun ngejalanin hubungan sama Kak Wardah, cara biar tetap langgeng selama 4 tahun itu apa sih tipsnya nih? Bismillah. Sebelum aku mungkin berbicara tips, aku pengen minta doa dulu sama teman-teman semuanya biar semoga rumah tangga ini dijaga selalu, karena godaan dan ujian itu dekat banget dengan kita semuanya. Selalu menghargai proses, selalu teringat akan proses. Ya, menurut aku itu menjadi penguat ataupun menjadi vitamin untuk untuk kita menjalani hidup rumah tangga gitu. Bagaimanapun ketika ada orang lain yang datang, ingat bahwa pasangan sekarang lah yang menemani kita, yang berjuang bareng kita, yang berusaha ada di saat kita sulit, berusaha ada di saat kita susah gitu. Jadi ketika ada ujian dan cobaan datang, ketika kita ingat lagi diri kita ya, insya Allah kita akan tetap berusaha bertarung dengan ujian-ujian yang ada itu gitu. Biar tetap bisa bangkit lagi melewati ujian yang diberikan sama Allah juga ya Kak? Betul. Benar-benar. Terus kan kalau aku lihat nih Kak Nata kan sama Kak Wardah bisa dibilang sama-sama public figure ya. Tapi aku nggak pernah nih, jarang banget kayaknya ngelihat gosip-gosip miring tentang Kak Nata dan juga Kak Wardah. Gimana sih cara kalian untuk tetap menjaga hal itu? Kalau aku sama istri terbiasa untuk tidak menge-share hal-hal yang terkait permasalahan rumah tangga gitu. Adapun kemarin yang sempat geger itu pun sebenarnya bukan bentuk pernyataan tapi pertanyaan dari Wardah, terus ditanggepin oleh beberapa akun gosip, terus jadinya rame gitu. Nah, aku sama Wardah itu sepakat dari awal menikah bahwa kami tidak akan menjelekkan satu sama lain, tidak akan membicarakan permasalahan rumah tangga ke orang-orang. Karena menurut kami, walaupun kita bicarakan permasalahan permasalahan rumah tangga ke keluarga sekalipun, itu tidak akan bagus. Jadi yang paling tepat adalah kami sendiri yang menyelesaikan permasalahan yang ada dalam rumah tangga, sehingga semuanya clear, aman, dan insya Allah tidak ada omongan-omongan miring gitu. Kalaupun ada omongan miring ya balik lagi, kita hidup bukan untuk menanggapi omongan-omongan miring orang-orang. Kita hidup untuk membahagiakan diri kita dan tentunya untuk bermanfaat kepada orang-orang lain. Benar. Ini yang tadi disempat pertanyaan dari Kak Wardah yang dijadikan pernyataan itu yang poligami bukan? Iya. Nah ini ada pertanyaan nih dari anak terantau 7. Kak Wardah beneran siap di poligami? Kak minta tips dong gimana caranya biar istri saya siap di poligami. Ini pertanyaan tadi pas masih ada Kak Wardah, tapi Kak Wardah sekarang udah turun. Iya, jadi tipsnya aku nggak tahu ya.
Hmm. Tapi aku sama Hmm. istri, aku tuh Hmm. bukan orang yang membenci poligami ya, bukan orang Hmm. yang tidak mendukung poligami. Oh tidak, salah kalau Hmm. kita berbicara kayak gitu. Karena poligami poligami itu bagian dari syariat, bagian dari syariat. eh aku terbiasa untuk membicarakan itu di rumah tangga, di Hmm. keluarga kita. Bukan berarti Hmm. kita pengen poligami, oh enggak. Tapi lebih Hmm. ke eh, tidak menganggap ini hal yang tabu, itu penting dalam dalam Hmm. dalam keluarga. Jadi aku ya kita sering bicara, kita sering obrolin terkait masa Hmm. apa tema-tema tentang poligami. Cuma kan Hmm. lagi-lagi ketika kita belajar tentang itu, kita coba cari tahu tentang itu, bukan berarti kita pengen berpoligami. Nyatanya kan aku Hmm. ya untuk saat ini ya aku ya alhamdulillah masih merasa bersama Wardah adalah hal yang paling terbaik gitu. Cukuplah kalau aku. Hmm. Ya, ya, ya. Jadi kayak sudah berkomunikasikan tentang hal itu, tapi bukan yang saat itu juga akan poligami gitu Melakukan. ya Kak gitu. Betul, Bukan melakukan betul. hal itu. Ya, 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 benar-benar. Oke. Nah, tapi kenapa sih waktu itu sempat ada yang pertanyaan dari Kak Warda yang dijadikan pernyataan? Ceritanya gimana sih Kak? Boleh Jadi dikasih tahu dong ke aku nih. jadi ada ibu lewat. Jadi Wardah itu pengen, ya nggak cuma Wardah sih, aku juga pengen banget hadirnya keturunan gitu sih. Jadi Hmm. istri aku tuh tipe kalian insecurean banget ya, ngelihat orang aja. Misalkan adik Hmm. aku baru nikah udah punya keturunan gitu. Hmm. Terus teman-teman kita baru nikah udah punya keturunan. Sehingga dia Hmm. ngerasa ya apa kesalahannya ada pada diri dia gitu. Apakah dengan mengizinkan suami untuk berpoligami itu cara untuk mendapatkan keturunan, pada akhirnya Hmm. membuat aku bahagia gitu. Itu penyebab awalnya gitu, dan aku tidak Hmm. tidak tidak bisa menyalahkan dia juga, karena kan setiap orang punya Hmm. feel, punya perasaannya Hmm. yang tidak kita bisa selami Hmm. dengan detail gitu. Hmm. Jadi berusaha untuk ya menerima kondisi saat ini, yang kita tetap harus sabar, tetap harus ikhtiar Hmm. gitu. Nah, ya. Dan Kak Natanya sendiri kan nolak ya. Ini tadi ada pertanyaan dari Popo Boim Jajan 2. Apa yang bikin Kak Nata nggak mau poligami? Apa yang bikin aku nggak mau poligami ya? Hmm. Aku ngerasa aku belum mampu ya, aku belum siap, aku belum belum tahu ilmunya juga gitu, dan ya aku belum tahu juga istri aku apakah ketika aku berpoligami bisa juga untuk menjaga perasaannya dia ya. Itu hal Hmm. yang menjadi bahan pertimbangan terbesar gitu. Ya. Mungkin Itu Kak. karena poligami nggak sesimpel misalnya suami terus nikah dengan istri dua kan Kak. Ada hal-hal lain Iya yang harus Mbak. dipikirkan di Oh dalam tentu, itu. jelas jelas, dan semuanya harus pakai pakai ilmu, pakai persiapan, pakai banyak hal yang harus dipertimbangkan itu. Iya, Jadi iya, nggak sembarangan benar-benar. itu. Iya, iya. Dan mungkin banyak orang yang nggak tahu tentang hal itu. Orang mikirnya kalau poligami, oh nikah istrinya dua gitu, atau istrinya tiga gitu. Padahal sebenarnya nggak Betul. sesimpel itu. Nggak sesimpel itu. Dan ketika ada orang memutuskan untuk berpoligami, aku yakin dia sudah prepare semuanya gitu. Hmm, benar-benar benar. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Tiaro Siarviani. Assalamualaikum Kanata, boleh minta tipsnya nggak dalam menunggu hadirnya keturunan atau momongan katanya gitu. Tipsnya sabar, tawakal, Hmm. percaya bahwa apa yang terjadi Hmm. hari ini adalah kehendak Allah. Hmm. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Hmm. Jadi ketika kita coba untuk menerapkan Hmm. hal itu dalam diri kita, maka kita akan Hmm. ikhlas menjalani apa yang Allah hadirkan, apapun jenis ujian yang Allah hadirkan. Hmm, benar-benar. Nah, Kanata tadi kan Kanata bilang Kak Warda itu punya rasa insecure yang cukup tinggi ya. Nah, Ya, di saat seperti itu kan Kak Warda jadi sering insecure. Dari Kak Natanya sendiri untuk nguatin Kak Warda untuk tetap ayo kuat yuk bareng-bareng gitu, itu gimana sih? kalau aku eh, dengan beberapa cara, tentunya dengan Hmm. komunikasi, dengan Hmm. ngobrol, dengan Hmm. mendengarkan keluhannya dia gitu. Hmm. Terus kita Halo Kak Nata, suaranya nggak ada.
Halo. Suaranya nggak ada, nggak keluar suaranya, Kak. Suara aku masuk nggak nih? Oke. Halo. Suara Kak Nata nggak keluar dia, aku nggak kedengeran. Ini aku remove dulu nanti Kak Nata langsung join lagi ya. Oke, ini Kak Natanya tadi kayaknya ada telepon jadi suaranya nggak muncul. Ini aku lagi coba undang ulang lagi nih. Oke. Oke, nah ini udah lagi nih Kak. Udah, nyala. Tadi ditelepon tadi. Maaf ya. Iya, iya. Nggak apa-apa kok. Nah, jadi ada banyak cara untuk menguatkan gitu. Salah satunya adalah Hmm, berkomunikasi dengan baik dengan pasangan. hmm, Itu hmm, cara penguatan yang paling dahsyat hmm, kalau menurut aku ya gitu. hmm, Jadi hmm, ketika kita berkomunikasi dengan baik, input hmm, dari komunikasi itu kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan gitu. hmm, Dan berusaha juga untuk menjadi pendengar yang baik karena pasangan itu terkadang ada hmm, fasenya di mana mereka hanya butuh didengarkan apa yang mereka sampaikan gitu. Nah, hmm, ini harus sebagai pasangan harus peka nih, harus bisa hmm, melihat oh ini dia hmm, cuman sekedar ingin berbicara dan hmm, hanya ingin didengarkan, nggak pengen dibantah, nggak pengen hmm, dikasih pendapat dan masukan. hmm, Tapi ada hmm. sisi lain, misalkan dia berbicara ingin dikasih Ya, penilaian, hmm, ingin dikasih pendapat, ingin dikasih masukan gitu. Terus hmm, aku karena seniman, biasanya aku buat karya-karya, aku buat tulisan-tulisan hmm, yang cenderung untuk menguatkan pasangan. Ya, hmm, menurut aku beberapa hal yang dijalani ini cukup, hmm, alhamdulillah sejauh ini cukup bisa untuk hmm, memberikan penguatan pada pasangan. hmm. Seperti yang tadi Kak Wardah juga sempat bilang, Kak Nata tuh bukan dari lagu aja ngasih nguatin Kak Wardahnya, tapi tiap hari juga emang selalu nguatin Kak Wardah. Ya, kita Hmm. sebelum tidur biasanya kita sama-sama bersyukur atas nikmat Hmm. yang Allah berikan. Hmm. Hmm. Terus bangun tidur, Hmm. dibuka dengan kalimat sayang, Hmm. kalimat-kalimat cinta, Hmm. kalimat-kalimat penguat gitu. Dan menurut aku ketika itu dijalani menjadi energi yang besar banget untuk Hmm. menjalani waktu yang cukup lama dari mulai Hmm. pagi ke malam gitu. Hmm. Jadi ya buat teman-teman yang mungkin hari ini percaya Hmm. terhadap ilmu afirmasi ya itu bagus banget diterapkan gitu. Hmm. Gitu. Untuk nguatin juga, apalagi dalam hubungan itu kan sama-sama harus memberikan kasih sayang dan Betul mendengar Kak. dari kasih sayang itu nggak sekedar apa namanya, dari kasih sayang itu komunikasi juga salah satu bentuknya kan Kak, soalnya Iya gini, aku mendengarkan. sering nemuin teman-teman yang Hmm. ketika aku lagi sama istri gitu, aku bilang, sayang kamu cantik banget siang ini, Nah. gitu. Terus dia buat makanan, sayang masakan kamu tuh enak banget. Hmm. Ada teman-teman yang respon, ah lu mah ini banget, Hmm. apa namanya ya, Nah. gelai banget gitu, Nah, lu kayak ini lebay banget, banget gitu lebay ya. banget. Oh. Tapi mereka nggak tahu bahwa satu kalimat Hmm. sederhana, hanya Hmm. kalimat sayang memuji Hmm. pasangan itu justru sangat berarti sebenarnya untuk Iya. hubungan, sangat berarti Hmm. untuk penguatan dalam Hmm. berumah tangga gitu. Hmm. Jadi menurut aku jangan Hmm. sungkan lah bilang sayang ke pasangan, Hmm. bilang cinta ke pasangan, Hmm. terus ngucapin terima kasih atas tindakan-tindakan kecil yang pasangan kita Hmm. lakukan itu. Hmm. Sampai bilang maaf untuk kesalahan yang tidak dilakukan Hmm. aja itu Itu menurut bentuk aku yang harus suatu, dilakukan. Iya, bener-bener. suatu cara Aku yang tuh harus dilakukan. aku tuh dulu sempat baca kalau nggak salah. Jadi ketika seseorang berbicara tentang cinta, itu ada Hmm. 5 bahasa cinta, Kak. Hmm. Apa Mulai aja kak? dari kalau nggak salah tuh kalimat-kalimat yang kayak tadi Kanata Hmm. bilangin, Hmm. terus quality Kedua, time, ya quality time bareng sama pasangan, pasangan. terus habis itu ada hadiah, ngasih hadiah Betul, gitu. betul. Terus apa lagi ya? Duanya lagi tuh aku lupa. Yang
skin tips tuh kayak misalnya kayak pegangan Pegangan tangan, tangan, ya. ya. Terus satunya lagi Toyor-toyoran. aku lupa nih. Iya, toyo-toyoan juga masuknya skin gak? Yang satunya lagi aku lupa apa. Tapi Ada emang yang bener, dan cara orang untuk mencintai pasangannya, cara pasangan ingin dicintai itu juga pasti berbeda-beda. Caranya tuh mau berbeda-beda, yang kayak gimana. berbeda-beda. Ya. Dan Iya, bener. di kita, termasuk di aku sendiri itu Hmm, eh, suka hal-hal yang seperti itu hmm, gitu. Jadi aku ngerasa nyaman dengan pasangan gitu. hmm, hmm, Eh, dan aku juga akan melakukan hal yang sama kepada pasanganku gitu. bener, bener, bener. Mungkin orang-orang yang kayak ngelihat kayak temennya Kanata yang bilang, ih lebay banget loh gitu. Itu bukan seperti itu caranya. Jadi ketika ngelihat Kanata Mungkin melakukannya kayak gitu, jadi ngerasa kayak, aduh lebay banget. Padahal sebenarnya itu betul. bukan lebay. Emang cara bahasa cintanya Kanata seperti itu. Ya, dan mereka mungkin nggak sama. Cuman aku Iya, juga nggak benar. yakin sih. Aku malah mikirnya mungkin dia tidak men-treat itu kepada pasangannya sehingga dia ngerasa itu Iya, sesuatu yang lebay. Padahal iya, aku yakin banget pasti setiap iya, pasangan tuh membutuhkan itu gitu. iya, Gitu ya. Tapi aku iya, nggak tahu sih, mungkin orang juga beda-beda ya. Aku juga nggak iya, ngerti. iya. Bener, bener, bener. Oke. Nah, ini katanya ada yang nanya, Kawardanya mana? Kawardanya lagi aku puntur. Lagi aku Tadi ada putus. lagi bareng kita ya padahal. Heeh. Mulai jam berapa Kak aku punturnya? Udah harusnya setengah dua udah mulai. Oke. Tadi pasti nyampainya kalau nggak salah setengah dua juga. Iya. Oke. Ini mungkin kita akhiri aja udah 1 jam juga nih. Bentar lagi aku Siap. nanya aja nih harapan Kak Nata untuk kedepannya gimana nih? Harapannya pertama, Hmm, semoga teman-teman yang hari ini nonton hmm, live kita ini Allah hadirin kebahagiaan, Allah berikan kesehatan, Allah hmm, limpahkan rezeki yang banyak. Yang belum menemukan jodohnya, Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaik. Langsung amin ya ininya. Mudah-mudahan segera Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaik. Harapan pertama. hmm, Harapan hmm, kedua, semoga pandemik ini cepat berlalu, ya kan? hmm. Nah, Ya, kalau terkait dengan lagu, harapannya adalah mudah-mudahan semua hmm, teman-teman yang mendengarkan karya Percaya yang hmm, aku tulis untuk istri khusus dan untuk semua pejuang dua garis pada umumnya, semoga hmm, teman-teman kuat, teman-teman terus sabar, teman-teman punya energi lebih untuk menjalani cobaan yang Allah berikan. Tak cuman sampai di situ, tapi buat teman-teman yang hari ini sudah punya keturunan pun teman-teman bisa bersyukur, teman-teman bisa merasa hmm, bahagia bahwa hmm, sesungguhnya di luar sana itu banyak orang-orang seperti kami yang sedang menanti hadirnya hmm, malaikat kecil di tengah-tengah hmm. uh, keluarga kami gitu. Iya, benar-benar. Oke. Karena tak ini aku mau bacain beberapa pertanyaan nih yang tiba-tiba masuk. Singkat aja jawabannya nggak apa-apa. Pertama dari Ki_Ayuni 300. Gimana caranya bisa sabar menghadapi pasangan yang kasar? uh, Gimana caranya biar sabar menghadapi pasangan yang kasar? Wardah nggak kasar sih, aku belum pernah nemu Jadi nggak pasangan yang bisa. kasar. Gini, tapi sederhana sih, gini. Ketika kita pengen diperlakukan dengan baik, maka kita harus melakukan hal yang terbaik juga untuk pasangan. Uh, Menurutku hanya pasangan yang gila yang ingin mengasari pasangannya dia tanpa alasan, itu ya, Iya. gitu. Hanya pasangan yang gila yang mau mengasari kita tanpa alasan gitu, terkecuali ada sesuatu yang memang kelewatan gitu. Nah, kalau memang tipikalnya ada tipikal orang yang cetus, yang memang dalam segi berbicara kasar, kita coba tanemin, kita coba treat dia dengan cara yang halus. Mudah-mudahan dengan cara itu eh, dia bisa belajar dari cara kita memperlakukan dia gitu. Dan pada akhirnya memang yang harus dilakukan adalah bersabar. Bersabar, bener. Itulah inti dari segala inti, harus Intinya, sabar. betul. Iya, iya. Nah, ini ada pertanyaan dari Rizky Nat. Untuk meningkatkan rasa cinta Bang Nata dan istri bagaimana, Bang? Meningkatnya rasa cinta itu sebenarnya dia akan meningkat sendiri pada waktunya gitu.
aku nggak tahu ya, alhamdulillah sampai sejauh ini aku tidak pernah ngerasain bosan dengan pasangan. Mungkin menciptakan suasana yang baik, suasana yang menyenangkan dalam keluarga, eh, pada akhirnya memberi efek bertambahnya rasa sayang kita, bertambahnya rasa cinta kita, bertambah eratnya hubungan pernikahan yang kita jalani. Jadi ciptakanlah suasana yang indah dalam rumah tangga itu, ciptakanlah suasana yang menyenangkan. Gitu. Suasana yang menyenangkan itu nggak harus dengan sesuatu yang mahal, sesuatu yang mewah. Justru membuat pasangan senang itu dengan cara kita menghargai pasangan kita itu sudah cukup gitu menurut aku gitu. Gitu sih. Oke. Ternyata thank you banget ya udah sharing-sharing Sama-sama sama aku. Kak, sama-sama sehat-sehat selalu ya. Iya, sehat-sehat selalu juga buat Kanata. Semoga di Ya. lain kesempatan kita bisa ketemu lagi nanti. Amin, amin, amin ya Allah. Amin, amin. Sehat-sehat ya. Terima kasih banyak. Iya. Salam buat tim ya. Iya, makasih Kanata. Salam juga buat Kak Warda. Semoga dikasih rezeki untuk mendapatkan keturunan di waktu yang Amin, paling Allah. tepat ya. Amin. Amin. Oke, Kanata pamit Assalamualaikum. dulu nih. Waalaikumsalam. Salam buat Kak Warda, Kak. Ya. Dadah, Kanata. Assalamualaikum. Nah, sahabat Dream, tadi aku udah ngobrol panjang lebar sama Kanata dan juga Kak Wardah. Buat kalian yang ketinggalan obrolannya, yuk nonton aja siaran ulangnya di IGTV Dream. Aku Sania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.